Kan, pertama kita klik di data sekolah. Pastikan data sekolah ini, surat kesehatan, ini sudah dicetak dan sudah diupload. Pastikan seperti itu, ya. Karena ini ada menu upload-nya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lari ke dalam data. Nah, pastikan sudah masuk. Ini saya pakai di Galuh Anda. Ini memang karena ini adalah sekolah inklusif, maka yang daftar ada satu. Sebenarnya ada dua. Satunya adalah siswa mutasi, tetapi kami sudah berusaha memasukkan ke Daprodik, sudah berusaha menariknya, ternyata tidak masuk. Sudah saya koordinasikan dengan Mas Zaki, memang itu. Akhirnya kita pastikan satu, karena memang mutasinya barusan di kelas 5 ini. Kemudian terkait dengan asesmen nasional. Pastikan di fakta integritas ini, namanya ini nanti, ini kan ada proktor, ada teknisi, ada penanggung jawab. Pastikan tambahkan satu untuk pengawas, supaya kita melaksanakan di ANBK ini, gladi bersih ini ada pengawasnya, karena kita nanti akan belajar untuk mengunggah. Nah, ini sudah. Kemudian di proktor, komputer proktor, pastikan nama proktor ini, kalau kita menggunakan satu ruang, maka satu. Kalau kita menggunakan dua ruang, maka pastikan ada dua. Kalau murid kita 30 hanya satu sesi, hanya satu, komputernya satu, proktornya satu, berarti kan dia sesi. Seperti itu. Nah, kalau ruang, karena beda ruang, supaya satu sesi aja 15-15, maka pastikan dua proktor di sini dan sebagainya. Kemudian pengaturan sesi, jangan lupa untuk pengaturan sesinya juga diisikan. Dia menggunakan proktor apa, kemudian menggunakan gelombang berapa, dan menggunakan sesi keberapa. Sehingga pada waktu kita cek kelengkapan data, sudah hijau. Pastikan semuanya sudah hijau, dicek kelengkapan data. Karena nanti saya sendiri sama Jaki akan melihat ada sekolahan yang tidak cek kelengkapan datanya tidak hijau, maka masih ada kesalahan di dalam mengatur proktor atau mode sesi. Kemudian pastikan kartu login itu jika sudah dicetak, sudah ada fotonya. Karena ini yang diminta. Kalau online itu kamera on. Jadi pasti kamera itu akan direkod sama pusat. Jadi tidak menutup kemungkinan akan disamakan dengan foto yang ada di kartu login. Apakah sudah sesuai anaknya atau bukan. Karena otomatis kalau online, jika kita menggunakan laptop atau Chromebook, itu pasti ada kameranya. Dan itu pasti akan keluar gambarnya. Tapi kalau kita menggunakan desktop, ada kameranya, maka tidak keluar. Apakah diperbolehkan? Boleh. Jadi masih diperbolehkan. Tetapi pusat akan berdampak larinya ke sana. Pasti kalau sekarang ini tidak seluruhnya menggunakan kamera, pasti tahun depannya harus menggunakan kamera. Karena ini adalah uji coba pertama menggunakan kamera. Karena menggunakan kamera itu berarti berdampak bahwa bandwidth yang kita gunakan itu juga berpengaruh. Jadi kapasitas internet yang diambil itu banyak, lebih daripada hanya mengerjakan soal saja. Karena kamera itu merupakan buffering, merupakan masuknya sinyal nyedot tersebut. Nah, dari situ ini diuji coba. Di tahun ini adalah diuji coba sekalian langsung dipraktekkan untuk khusus yang online. Tetapi itu tadi tidak dipermasalahkan jika online-nya masih belum memiliki kamera, tidak dibolehkan, masih dibolehkan. Tapi untuk kedepannya, untuk tahun depan kemungkinan tidak dibolehkan. Jadi dari kesimpulan itu tadi bahwa kita kedepannya punya planning setiap komputernya nanti harus ada kamera. Itu. Kemudian terkait dengan data login. Kemudian daftar cetak hadir, daftar hadir. Nah, ini nanti daftar hadir dipilih salah satu. Hari pertama literasi survei lingkungan. Kita tampilkan, kita cetak, tanda tangani, ada pengawasnya di sini, ditandatangani semuanya, baru di-upload. Semuanya seperti ini.
Nah, ini ada unggah daftar hadir. Jadi harus diupload di sini. Silakan diupload. Uploadnya juga seperti itu. Lihat, Bapak Ibu menggunakan sesi berapa. Jika sesi 1 literasi berarti diuploadnya di sini. Ini diklik, baru kita upload. Nomornya gitu. Di sesi 1 kita klik, baru diupload. Jadi tidak semua kolom ini akan diupload. Lihat kondisi yang ada di sebelahan Bapak Ibu menggunakan sesi berapa. Ikuti yang ada di sini tulisannya, sesinya. Itu upload. Sama juga dengan berita acara. Di berita acara ini kita klik dulu. Misalkan kita literasinya surveinya di sesi 1. Nah, di sini nantinya akan muncul klik tambah. Ini masih belum muncul karena memang belum di. Nanti akan muncul di situ, nanti kita ngisi berita acara apa aja. Kalau memang dia berjalan dengan lancar dan sukses, tulis lancar dan sukses saja. Kemudian nanti dicetak, kemudian jangan lupa nanti di-upload untuk berita acaranya. Kemudian laporan kasus soal. Monggo, jika menemukan kasus soal yang mungkin anak didik bertanya-tanya, kemudian ditanyakan ke proktor atau ke pengawas, dan itu tidak logis dan tidak monggo kalau mau disampaikan. Kalau mau disampaikan, monggo tinggal klik tambah. Kemudian aktivasi peserta cadangan. Di aktivasi peserta cadangan ini, itu hanya bisa dilaksanakan di hari pertama. Jadi misalkan yang utama tidak bisa datang, digantikan cadangan, maka cadangan itu akan melaksanakan 2 hari, hari Senin dan hari Selasa. Jika yang utama hari Senin bisa, hari Selasa nggak bisa, maka tidak bisa digantikan. Berarti hari Selasanya tidak ada yang mengerjakan. Jadi mengaktifkan cadangan itu di hari pertama. Makanya kebanyakan penjadwalan ulang itu kebanyakan identiknya di hari kedua. Jika di hari kedua itu banyak yang tidak masuk, kemudian yang masuk nilainya sudah melampaui 80%, maka tidak perlu penjadwalan ulang. Tetapi jika nilainya di bawah 80%, maka ada penjadwalan ulang, yaitu siswa-siswa tadi yang disuruh mengerjakan supaya nilainya partisipannya lebih dari 80%. Seperti itu. Jadi makanya nanti pasti akan ada penjadwalan ulang itu. Kronologisnya adalah kebanyakan di hari yang kedua. Karena nilai hari yang kedua itu kebanyakan ya tadi karena tidak bisa digantikan cadangan. Seperti itu. Maka berdampaknya di situ. Nah, kemudian jadwal sinkron. Nah, di sini jadwal sinkron kalau kita semi online pasti muncul. Kalau online tidak akan muncul. Dan yang kedua, kalau online ID proktornya untuk passwordnya itu tidak muncul. Pada waktu sinkron itu yang muncul hanya yang semi online. Jadi yang semi online muncul passwordnya karena dia dibuat untuk sinkron. Nah nanti yang online jangan bingung. Loh, saya kok nggak muncul? Ya nggak muncul karena masih online. Kalau online itu akan dibukanya di hari H. Jamnya kurang lebih sekitar 30 menit sebelum hari pelaksanaan atau 1 jam sebelum pelaksanaan. Itu akan muncul passwordnya. Jadi kalau dilihat passwordnya di hari Sabtu dan Minggu, tidak akan muncul yang online. Tidak akan ada. Karena kalau ada itu akan memberatkan server. Itu. Jadi itu ya, minta tolong dibedakan antara semi online dengan online. Kalau semi online hari Sabtu udah muncul. Ya, karena digunakan untuk sinkron. Online tidak akan muncul sama sekali. Jangan ditanyakan di grup. Jadi minta tolong teman-teman yang online jangan sekali-sekali tanya password di hari Sabtu atau Minggu. Ya, karena memang tidak akan ada. Tuh. Jadi itu catatannya buat teman-teman terkait dengan data. Kemudian pelaporan. Nah, ini layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini berfungsi untuk kalau kita mengajukan permasalahan. Contohnya saya klik tambah. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini ada banyak kendala. Yang kendala teknis, infrastruktur, pendataan. 3 hal ini itu akan masuk di kami. Jadi kami bisa memantau, kami bisa menyelesaikan, kami bisa membantu dan sebagainya. Sedangkan dari yang 3 ini
SN, sinkron, dan ini adalah yang semi online. Keempat ini, kelima ini. Ini adalah semi online. Nah, ini yang bisa mengeksekusi adalah pusat. Dan ini biasanya langsung masuk ke pusat. Jika teman-teman semi online terjadian seperti ini dan sudah melaporkan ke sini, tolong hubungi kami sebagai tim helpdesk. Ya, tolong hubungi kami karena kami akan menindaklanjuti ke pusat. Karena memang datanya tidak muncul di kami. Datanya langsung ke pusat. Jadi kami tidak akan mengetahui kalau Anda ada kejadian serial number, sinkronisasi SN dan sebagainya. Kami tidak bisa memantau kalau Anda tidak melaporkan kepada kami secara via grup atau via WA. Seperti itu. Jadi minta tolong untuk yang semi online harus berhati-hati pada waktu itu karena akan ini bisa tidak menutup kemungkinan akan dilakukan. Nah, pada waktu permintaan force selesai, ini bisa dua-duanya, online atau semi online. Kendala seperti ini. Pada waktu kita mengatakan anak-anak sudah terdeteksi selesai, tetapi di pantauan Proctor browser itu masih ada tertuliskan mengerjakan. Nah, itu bisa kita mengajukan force selesai. Supaya apa? Supaya sesi yang kedua itu bisa mengerjakan. Karena kalau sesi satu belum terdeteksi tes semuanya, maka sesi yang kedua tidak bisa melaksanakan. Makanya kita mengajukan permintaan force selesai. Lakukan di sini, fotokan, misalnya difotokan ini datanya, ini ID Proctornya ditulis, fotonya di sini, masukkan, nggak apa-apa kejadian yang ada di lapangan, fotokan di sini dan masukkan di sini, laporkan ke kami. Kami akan menindaklanjuti langsung supaya penanganannya tidak cepat. Tugas kami benar-benar memantau panjenengan semuanya untuk suksesnya acara. Gitu. Tidak akan jalan, Kota Surabaya tidak akan jalan 100% dan baik jika tidak ada komunikasi dari teman-teman yang mengalami kendala kepada kami. Kami memantaunya bisa melalui web, tapi hanya yang terbatas tertentu saja, yaitu yang poin atas. Ya, sedangkan di bawah ini, Anda melakukan di sini, tetap komunikasi ke kami. Kami akan membantu meribut ke pusat, mengingatkan ke pusat, karena yang pusat itu menangannya se-Indonesia. Kalau kita tidak menindaklanjuti, maka layanan Anda, pengaduan Anda akan terabaikan di dua-duanya. Setelah lakukan ini, kami supaya mempercepat kepada pusat. Hal itu yang mungkin sekiranya harus bekerjasama, baik itu di Gladiber ataupun di PNBK. SD sama seperti di SMP, di hari H tidak ada kendala, langsung tes dan penjatuhan ulang minimal hanya sedikit. Jadi kendalanya kemarin adalah pada waktu gladi bersih, yaitu tadi. Mohon maaf, teman-teman sedikit mengindahkan, membedakan antara gladi bersih dengan hari H. Nah, saya tidak ingin terjadi di SD. Ini adalah hari H. Jadi hari H sudah siap. Ada istilahnya gladi bersih. Ini hari H semuanya. Supaya teman-teman gladi bersih ini laksanakan seperti hari H. Kalau perlu yang masuk di dalam siswa, proktor, dan pengawas lakukan seperti itu. Tidak boleh ada yang lainnya. Seperti hari H. Supaya benar-benar di kita itu ujiannya 2 kali. Siswa pun kan tidak melibatkan siswa, tidak seperti simulasi. Kalau simulasi kan masih siswa 1, 2, masih dummy. Sedangkan ini sudah nama siswa tersebut. Pastikan di gladi bersih ini manfaatkan dengan baik. Kamera pasti dan semuanya berjalan dengan baik. Allah di hari H pasti baik. Kalau gladi bersih ada kendala, tidak menutup kemungkinan di hari H ada kendala. Nah, dari sini persiapan di SMP, gladi bersih memang agak sedikit, tapi kita sudah evaluasi, kita sudah melakukan briefing secara bagus dengan teman-teman. Akhirnya di hari H kita berjalan lancar, tidak ada trouble dan tidak ada semuanya online ataupun online. Akhirnya nilainya juga memuaskan, yang mendapatkan PU Kota Surabaya hanya 4 siswa. Jadi dari situ kita bisa
komitmen teman-teman itu benar-benar bagus. Nah, jadi dari situ kelihatan kok kalau memang itu yang teledor, mungkin sekolah ini kita punya catatan semuanya. Bahkan kemarin saya beritahu teman-teman, apakah lembaga yang ini ada SD-nya? Kalau ada SD-nya, dipantau juga. Nah, saya yakin teman-teman yang semi online ini, proktornya dan teknisinya adalah teman dari SMP. Soalnya saya lihat kebanyakan dari swasta. Itu. Kalau yang dari negeri kebanyakan memilih online. Kalau yang negeri memilih semi online ada memang, tapi tidak sebanyak yang di SMP. Jadi saya lihat itu pun akan kita pantau bersama. Nah, mungkin dari situ yang membuat teman-teman harus fokus, teman-teman harus sepakat bahwa gladi bersih ini adalah sama juga. Jadi gladi bersih ini adalah hari H, supaya benar-benar betul kesiapan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung ditanya jawab. Mungkin ada kelupaan yang saya sampaikan, nanti bisa dipertanyakan di tanya jawab. Saya dengan Mas Jaki dan Mas Aga dan teman-teman lain per kecamatan nanti bisa berkolaborasi memberikan solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman proktor. Saya harapkan gladi bersih dan hari H bisa berjalan dengan sesuai harapan kita semuanya, bisa membawa nama kota Surabaya menjadi kota yang memang diperhitungkan, bisa menjadi panutan dari teman-teman